Semangat pagi! Kita bertemu kembali pada mata pelajaran kimia di SMKN 1 Mendo Magetan. Dengan tim pengajar yang pertama Ibu Nuni, yang kedua saya sendiri Ibu Teresia Sayektiningsih. Ini Ibu Nuni akan mengajar di kelas dengan kode 2 dan 4. Sedangkan saya akan mengajar dengan kelas kode 1 dan 3. Pembelajaran kedua itu mengenai menunjukkan perbedaan perubahan materi dan pemisahan campuran melalui praktikum pelajaran 4.1. Jadi sesungguhnya pelajaran ini harusnya dilalui dengan praktikum, tapi kita berikan secara daring. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Kita pelajari dahulu yang perubahan fisika. Pengertian perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat yang baru. Jadi penekanannya pada tidak menghasilkan zat yang baru. Definisi perubahan fisika ini mencakup sifat partikel atau molekul zat yang masih tetap. Jadi dia masih tetap gitu. Zat ini memungkinkan untuk kembali pada bentuk semula. Ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama tidak menghasilkan zat yang baru. Yang kedua perubahan terjadi pada wujudnya saja. Yang ketiga mampu kembali ke bentuk semula. Yang keempat sifat partikelnya tetap. Yang kelima bisa terjadi disebabkan oleh proses pemanasan dan merubah bentuk pada wujud zat. Hanya merubah bentuk saja. Contoh perubahan fisika. Contoh perubahan fisika yang umum yaitu ketika es batu mencair. Awalnya es batu merupakan benda padat, namun setelah mencair menjadi air yang sejatinya adalah benda cair. Namun air yang mencair bisa berubah menjadi es batu kembali apabila dibekukan dalam lemari es. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri perubahan fisika yang berubah wujudnya saja serta mampu kembali ke bentuk semula. Lebih lengkapnya berikut merupakan contoh-contoh perubahan fisika pada kehidupan sehari-hari yang berada di sekitar kita. Misalnya kertas yang didaur ulang, es batu yang mencair, kayu yang menjadi bangku atau kursi, lilin yang meleleh ketika dibakar. Jadi meleleh, lilin yang meleleh, bukan lilin yang terbakar, tetapi lilin yang meleleh ketika dibakar. Dipanaskan maksudnya nih, bukan dibakar tapi dipanaskan. Gula dilarutkan jadi air gula, benang dirajut menjadi bentuk kain, campuran air dan pewarna. Air menguap, besi dan logam dipanaskan. Plastisin diolah menjadi mainan anak, garam dilarutkan dalam air, es krim beku menjadi cair, plastik bekas menjadi hiasan dinding, logam besi didaur ulang menjadi kerajinan, balok kayu diambil dari pepohonan, potongan besi dijadikan bahan pembuat pagar, biji kopi digiling menjadi serbuk kopi, air raksa menguap, kain dijahit menjadi sebuah baju, gelas pecah, kapur barus menyublim, air dibekukan, garpu dan sendok dari aluminium, pakaian mengering, uap air berubah menjadi embun, pengolahan bambu menjadi bentuk kerajinan, kerikil yang berasal dari batu, balon ditiup, besi yang dibuat menjadi bodi mobil. Ini contoh-contohnya perubahan fisika, contoh perubahan fisika. Beras menjadi tepung merupakan contoh perubahan fisika. Lalu batu menjadi kerikil, lalu memasak air, perubahan fisika ini, membuat kursi dari kayu, perubahan fisika, lalu kapur barus menyublim, ini ada es krim mencair, lalu ini sublimasi, ini contoh dari perubahan fisika, lalu pelarutan. Kemudian kita lanjutkan dengan perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa?
Perubahan kimia adalah perubahan zat yang terjadi karena reaksi kimia, sehingga menimbulkan zat yang baru. Definisi perubahan kimia tidak hanya pada perubahan fisiknya saja, tetapi juga perubahan pada molekul penyusunnya. Ciri-ciri perubahan kimia, yang pertama terbentuknya zat baru, yang kedua selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan pada susunan molekul. Yang ketiga, sifat partikel zat dan molekul berbeda dengan sebelumnya. Yang keempat, memiliki sifat irreversibel. Yang kelima, bisa terjadi karena proses pembakaran, pengkaratan, pembusukan, pemasakan, dan pengenziman. Contoh perubahan kimia. Contoh perubahan kimia yang umum adalah kayu dibakar menjadi arang. Pembakaran kayu menyebabkan batang berubah menjadi arang. Selain perubahan pada wujud, susunan partikel kayu pun akan berubah akibat reaksi kimia dari pembakaran dengan api. Arang juga tidak bisa diputar lagi menjadi kayu seperti wujud semula. Dan hal ini sama dengan ciri-ciri pada perubahan kimia. Lebih lengkap berikut adalah contoh-contoh perubahan kimia yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kertas dibakar, besi berkarat, daun kering. Bahan bakar pada kendaraan, proses pembusukan, nasi dibiarkan jadi basi, proses fotosintesis, kedelai diolah menjadi tahu atau tempe, memanggang kue, ledakan petasan atau kembang api, proses metabolisme pada tubuh, batang kayu dibakar, susu menggumpal menjadi asam, pelarutan perak nitrat dan garam dapur menghasilkan natrium nitrat dan endapan perak klorida, memasak atau memanggang daging, proses mencerna gula dengan enzim pada air liur, memasak telur, pemurnian emas, daya baterai meningkat, elektroplating logam, mencampur baking soda dan cuka dan menghasilkan CO2, buah pisang yang membusuk, proses pada pembuatan roti, susu diolah menjadi keju, memakai baterai kimia, perubahan warna kertas lakmus, singkong difermentasi menjadi tape, proses pengubahan menjadi transisi dengan proses pengubahan dengan bantuan enzim amilase. Makanan yang dimasak dalam tubuh menjadi feses, pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang. Ini contoh perubahan kimia. Menggoreng telur, bergedel goreng, ada ini paku berkarat, ini ada membakar sampah, buah masak, pembuatan tape, kembang api. Contoh-contoh perubahan kimia. Saya kira materi kita pada hari ini sampai sekian dulu. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Tere. Thank you. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.